Otak pembakaran rumah yang menewaskan satu keluarga bunuh diri di sel isolasi. Peserta CPNS keluhkan proses verifikasi yang dilakukan BKN. Jenazah otak pembakaran satu rumah yang menewaskan satu keluarga di Jalan Tinumbu, Akbar Ampu, 23 tahun. Dibawa lari ke Lapas Kelas 1 Makassar ke Rumah Sakit Bayangkara, usai dilakukan olah tempat kejadian perkara pada Senin 22 Oktober 2018. Dalam olah TKP ini, kepolisian menemukan dugaan Akbar Ampu bunuh diri menggunakan rantai borgol yang dikenakannya di Blok 1 dalam sel isolasi. Polisi pun menemukan luka bekas lilitan pada leher Ampu. Sementara itu, dari keterangan rekan sel yang merupakan salah satu pelaku pembakaran, Iwan Lili, Ampu mengalami depresi berat di dalam ruang isolasi dan memiliki masalah keluarga. Alasan ini pun yang diduga membuat Ampu nekat mengakhiri hidupnya. Kejadian sekitar pukul 9 tadi pagi, itu petugas menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Selanjutnya dilakukan olah TKP oleh Polrestabes Makassar dan kemudian Polsek Rapocini, dan dugaan sementara bahwa korban diduga meninggal karena bunuh diri. Sebelumnya, Akbar Ampu ditemukan tewas oleh petugas lapas beserta rekan selnya Irwan Lili dalam keadaan mengenakan borgol di ruang isolasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah Senin pagi. Hingga kini jenazah Akbar Ampu masih di Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan visum. Wawan Setiawan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta Kerajaan Arab Saudi transparan dalam menginvestigasi kematian kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubair. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus kematian yang menimpa Jamal. Mengenai kasus yang menimpa Jamal Khashoggi. Jadi Presiden menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya kasus tersebut, dan Indonesia mengharapkan bahwa investigasi yang sedang dilakukan dapat dilakukan dengan transparan dan seksama. Dan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa sebelum berangkat ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Arab Saudi juga sudah menyampaikan statement penjelasan, dan penjelasan itu yang disampaikan juga kepada Presiden. 2 Oktober 2018, Khashoggi sejak setahun lalu menjadi eksil di Amerika Serikat, mendatangi konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus pernikahannya dengan wanita Turki. Sejak saat itu Jamal Khashoggi menghilang. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mulainya menyatakan Jamal Khashoggi meninggal karena perkelahian dengan sejumlah orang di kantor Konjen Istanbul. Pemerintah Arab Saudi telah menahan 18 orang yang diduga pelaku dalam kasus kematian Jamal Khashoggi. 5 orang pejabat tinggi Saudi termasuk Deputi Kepala Intelijen Ahmed Al-Asiri telah diberhentikan. Pemerintah juga memberhentikan penasehat putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, Saud Al-Qahtini. Jamal Khashoggi diduga dimutilasi oleh 15 orang warga Arab Saudi. Dugaan ini mengarah pada tulisan Jamal yang kerap mengkritik tajam Mohammed bin Salman. Leovina Putri, Trisabdo Aji, Jawa Post TV. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan perdana terhadap 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta Senin 22 Oktober 2018. Salah satunya yang juga ikut diperiksa adalah tersangka Neneng Hasanah Yassin, Bupati Bekasi periode 2017 hingga 2022. Sementara Direktur Operasional Lipo Group, Billy Sindoro, tidak menjalani pemeriksaan bersama ke-8 tersangka lainnya. Pemeriksaan ke-8 tersangka, penyidik KPK mendalami aliran suap terkait proyek Meikarta.
Dalam pemeriksaan ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan silang ke-8 tersangka. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Neneng Hasanah Yassin meminta maaf kepada warga Bekasi terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta yang melibatkannya. Neneng mengaku akan kooperatif dengan penyidik KPK selama penyidikan kasus suap proyek Meikarta. Warga Bekasi, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Hasanah Yassin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi dan saya menyatakan kooperatif dengan KPK. Terima kasih. Neneng Hasanah Yassin ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Bekasi, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi menerima suap dengan total komitmen fee 13 miliar rupiah. Suap diberikan oleh PT Lipo Group selaku pengembang proyek Meikarta. Pemberian suap terkait izin proyek Meikarta seluas 774 hektar. Devri Novaldi, Jawa Post TV. Sejumlah peserta calon pegawai negeri sipil 2018 keluhkan berkas yang sudah diunggah namun tak terverifikasi atau dinyatakan tidak lolos. Badan Kepegawaian Negara menduga adanya kesalahan saat proses pengiriman data sehingga berkas tersebut tidak lengkap. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan menduga adanya kesalahan saat pengiriman data. Berkas yang diunggah kemungkinan tak terbaca sehingga dinyatakan tak lolos verifikasi. Selain itu, sejumlah daerah kedapatan lebih lama memproses verifikasi data peserta CPNS. Namun BKN meminta agar pengumuman dilaksanakan paling lambat 25 Oktober atau sehari sebelum masa seleksi kompetensi dasar dimulai. Prosesnya dari awal, kemungkinan teman-teman itu adalah ketika mengupload sesuatu, entah dokumen apapun itu ya, prosesnya belum selesai sebenarnya. Tetapi mereka sudah menutup window dari browsernya atau terlalu lama di refresh lagi itu yang menyebabkan seakan-akan mereka sudah mengupload tetapi teman-teman verifikator itu tidak bisa melihat itu dengan jelas. Jadi kalau ada beberapa pelamar yang kita nyatakan harus mengupload ulang karena memang datanya korup ya, tadi nggak bisa dibaca. Nah, di samping yang tidak bisa dibaca itu ada beberapa ribu lagi yang memang. Selain data yang tak bisa diakses, berkas yang dikirimkan juga tidak sesuai dengan ukuran yang diminta. BKN tak bisa mengintervensi hasil karena wewenang sepenuhnya ada di tangan instansi terkait. BKN sudah mewajibkan lembaga untuk mencantumkan penjelasan mengapa tidak lolos seleksi saat masuk ke akun SSCN. Edward Fidiadi, Fajar Sahreza, Jawa Post TV. Hingga penutupan pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2018 masih ditemukan sejumlah instansi yang tak memenuhi formasi CPNS. Badan Kepegawaian Negara memiliki dua opsi untuk atasi hal tersebut. Pilihan pertama, posisi tersebut dibiarkan kosong hingga penerimaan CPNS tahun berikutnya. Namun bila mendesak untuk diisi, peserta dari instansi yang sama dapat dipindahkan, namun dari satuan kerja yang berbeda. Mekanisme baru ini diharapkan bisa menjawab persoalan formasi yang sepi peminat. Peralihan ini tetap mempertimbangkan kesamaan latar belakang maupun pendidikan dari peserta CPNS. Atau yang kedua, dimungkinkan juga untuk mengambil dari formasi yang sejenis di satker yang berbeda, satuan kerja yang berbeda, tetapi di instansi yang sama. Katakanlah ya, guru di Cililitan kosong. Ya. Nah, guru di Cikini kalau itu berlebih jatahnya bisa dialihkan ke sini. Asalkan sama-sama formasinya dalam satu instansi. Tim Liputan, Jawa Post TV. Dibuka sejak 26 September lalu hingga 15 Oktober 2018.
Jumlah pendaftar CPNS yang memilih formasi di Kota Makassar mencapai 11.251 orang. Dari angka tersebut, hanya 10.598 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi atau sudah terverifikasi untuk mengikuti tes selanjutnya. Sekretaris BKPSDM Kota Makassar, Basri Rahman mengatakan, peminat formasi kedokteran berbanding terbalik dengan peminat formasi guru dan bidan. Yang mana formasi dokter umum ahli pertama yang dibutuhkan Makassar sebanyak 2 orang. Hanya 8 orang yang mengajukan pendaftaran. Sementara dari 1 tenaga dokter gigi ahli pertama yang dibutuhkan, hanya 6 orang yang mengajukan formulir pendaftaran. Basri menyebutkan, minimnya peminat formasi dokter di Kota Makassar lantaran banyak dokter yang mendaftar di daerah-daerah. Untuk formasi yang paling banyak peminatnya yaitu untuk formasi bidan. Bidan menyusul tenaga pendidikan untuk guru SD. Adapun pelamar atau pendaftar calon CPNS yang paling kecil peminatnya adalah dari formasi dokter. Mungkin alasannya bisa sedikit Kak yang formasi dokter ini? Ya, kita bisa berasumsi bahwa mungkin saja populasi dokter di Makassar ini memang mungkin sudah sedikit yang tidak bekerja, yang belum bekerja ya, yang belum bekerja. Atau mungkin saja ada asumsi kedua bahwa hampir semua tenaga dokter kita itu mendaftarnya di daerah untuk menghindari kompetisi yang ketat di kota. Namun pada kenyataannya justru di kota menjadi kecil pelamarnya. Ya. Terkait lokasi tes CPNS saat ini belum ditentukan. Pihak BKPSDM masih menyurat ke Menpan RB terkait lokasi tes yang tetap difasilitasi pihak BKN. Hal ini merujuk permintaan Menpan RB, lokasi tes CPNS dilakukan di tempat berlangsungnya UNBK. Musdalifah Lestari Rauf, Fajar TV. Menurut Cahyo, pembahasan dana kelurahan merupakan wacana lama yang sudah dibahas sejak 2 tahun lalu. Perencanaan anggaran dana kelurahan telah melewati proses panjang dan dibahas secara terbuka bersama anggota DPR. Meski demikian, Cahyo tidak menampik jika seluruh kebijakan pemerintah yang diambil saat ini hingga tahun depan akan selalu dikaitkan dengan tahun politik. Kalau dikatakan itu ada pertimbangan politis, nggak ada, mau dibahas dengan DPR. DPR kan juga mewakili seluruh partai politik, itu aja saya kira. Soal kapan bantuannya, ya kami belum tahu, sekarang sedang dibahas. Tapi usulan wali kota bupati kami tampung karena desa dapat kok, kelurahan tidak. Tim Liputan, Jawa Post TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membangun Intermediate Treatment Facility atau ITF di kawasan Sunter Desember mendatang. Proyek sistem pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan listrik ini diperkirakan menelan biaya 3 triliun rupiah dan ditargetkan selesai pengerjaannya dalam 3 tahun. Nantinya ITF bisa mengelola sampah dengan kapasitas 2.200 ton per hari. Pemprov DKI telah menunjuk BUMD PT Jakpro yang bekerja sama dengan perusahaan Fortum dari Finlandia sebagai penanggung jawab proyek. Dengan kapasitas pengelolaan sampah mencapai 2.200 ton per hari, ITF diharapkan akan mengurangi beban sampah yang dibawa dari Jakarta ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Saat ini sampah yang dihasilkan Jakarta per hari mencapai 7.000 ton. Ya, jadi insya Allah bulan Desember besok, akhir tahun kita bisa groundbreaking ITF di Sunter, yang mudah-mudahan nanti bisa mengelola kapasitasnya 2.200 ton per hari. Jadi harapannya itu sebagian kita akan mulai.
Pemprov DKI berencana membangun tempat pengelolaan sampah dengan konsep ITF di 4 wilayah, yaitu Sunter, Marunda, Kosambi, serta kawasan Jakarta Timur. Adi Naufal, Anggi Prayosi, Jawa Pos TV.